Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid As-Salam Kementerian PUPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kita semua. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita setiap hari Rabu tentang amaliyah ibadah keseharian kita yang terdapat dalam ilmu fikih. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan tentang seputar ibadah Ramadan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bapak Ibu sekalian, secara harfiah, makna Al-Qadar itu memiliki paling tidak 3 makna yang bisa kita pahami. Al-Qadar makna yang pertama artinya malam penentuan. Kata qadaro, yaqdiru, taqdiron, itu ketentuan, ketetapan. Itu artinya bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menentukan tentang ketetapan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Itu pada malam Al-Qadar. Sehingga disebut kata Lailatul Qadar. Makna yang kedua, kata Lailatul Qadar dimaknai dengan malam kesempitan. Kenapa disebut malam kesempitan? Di surat Al-Qadar Allah menyebut, karena pada malam itu Allah turunkan para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi ini untuk menyelesaikan segala urusan yang Allah perintahkan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sehingga seolah-olah bumi ini, dunia ini terasa sempit, terasa penuh dengan makhluk Allah yang bernama malaikat yang akan melaksanakan tugas dari Allah untuk menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya yang malam itu sedang beribadah kepada Allah. Sehingga kenapa Rasul mengajarkan supaya dalam malam Al-Qadar itu kita diajak untuk beribadah, memperbanyak doa. Karena di malam itu Allah turunkan para malaikat untuk menyelesaikan segala urusan, tentu dengan izin Allah. Maka hamba-hamba yang malam itu berdoa pada Allah, maka begitu mustajabahnya malam itu. Jadi makna yang kedua dari Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Sempit walaupun secara faktanya malaikat kan tidak butuh tempat lah. Ini hanya sebagai ungkapan bahwa begitu Allah menurunkan para malaikat saking banyaknya
untuk menggambarkan betapa banyaknya malaikat yang turun saat itu, Allah mukakan. Yang ketiga, makna Lailatul Qadar ini yang sering difahami oleh kita semua, yaitu malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada surat Al-Qadar Allah pun menjelaskan malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik nilai pahalanya daripada 1000, lebih baik. Khairum min. Khairum itu artinya lebih baik daripada. Alfi syahrin 1000 bulan. Berarti tidak sama dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita akumulasi secara matematis, misal 1000 bulan, andaikan 1000 bulan tepat saja, persis saja, itu kalau diakumulasi ke tahun ya kira-kira 82 tahun lebih lah. Nah, usia kita itu kan wallahu alam, Rasul menyebut ya apa itu, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Tapi kalau kita meraih Lailatul Qadar, itu nilai pahala ibadah kita lebih baik daripada 82 tahun lebih. Mungkin melebihi umur kita. Oleh karena itu inilah motivasi yang Rasul sampaikan kepada umatnya untuk Isa, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Hadisnya riwayat dari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di hadis lain Rasul menyebut pada tanggal-tanggal ganjil gitu. Kalau kita hitung 10 malam terakhir itu berarti kan pada tanggal-tanggal ganjil mulai dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam aja. Masa 5 malam ini kita nggak bisa jaga misalnya gitu. Maka Rasul selalu menganjurkan taharru Lailatul Qadri. Intailah, intiplah, jagalah Lailatul Qadar itu jangan sampai kosong. Di 10 malam terakhir pada tanggal-tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Andaikan kita tidak sanggup untuk keseluruhan dari awal sampai akhir, paling tidak di 10 malam terakhir itulah kita jangan lewatkan untuk beribadah. Di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyampaikan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang ibadah pada malam Al-Qadar itu, siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar, entahkah itu salat. Kata qoma di sini maknanya adalah memang salat. Siapa yang salat pada bulan Ramadan itu, salat sunnah, dengan landasan iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tapi para penafsir hadis, pensyarah hadis menyebutkan kata qoma Lailatul Qadri tidak hanya dimaknai dengan gitu, bisa dimaknai dengan doa, tilawatul Quran gitu, zikir dan ibadah-ibadah lain, i'tikaf tadi. Jadi intinya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban itu maknanya adalah menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah atas landasan iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi Rasul menganjurkan sekali untuk taharru. Satu ketika saya diundang oleh salah satu kelompok kajian dari para guru besar di salah satu perguruan tinggi lah, khusus kajian guru besar, tapi guru besar bidang umum lah. Nah, salah seorang guru besar itu menceritakan, di samping kajian agama tadi juga menceritakan pengalaman dia, bahwa dia pernah mendapatkan informasi dari temannya dari Amerika, ketika mengamati benda-benda langit. Itu kan NASA itu Badan Antariksawan Amerika itu. Ada satu waktu di malam itu benda-benda langit yang biasanya begitu gesit dan sering bertabrakan satu sama lainnya, tapi ini di malam itu rupanya tenang. Gitu. Tenang, dan kalaupun harus bergerak
tidak saling bertabrakan. Tapi hanya malam itu saja. Nah, temannya ini kemudian merekam dan mencatat betul tanggal dan waktunya. Ya. Begitu dikonfirmasi ke teman yang lain, dia tidak tahu menjelaskannya apa. Tentu ini fenomena alam gitu. Ada yang lain menjelaskan, ya tentu ini spiritual. Maka tanyalah ke ahli-ahli spiritual, bertanyalah kepada ahli-ahli agama. Nah, salah satu penjelasan dari tokoh agama di Amerika itu bahwa tanggal berapa Bapak mengamati benda-benda luar angkasa itu dan bulan apa. Rupanya dia ingat tanggal dan bulannya itu begitu dikonversi ke bulan Komaria, persis di bulan Ramadan. Dan bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan. Gitu. Nah, apakah ada penjelasan dalam Al-Quran tentang benda-benda langit yang begitu khidmat, begitu tenang, tidak seperti biasanya? Itulah Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran menjelaskan, jangankan manusia yang hidup dalam arti punya nafas, benda-benda langit yang bergerak yang tidak punya nafas. Artinya dalam arti hukum alam itu kan yang maksud orang hidup itu ya manusia, tumbuhan. Tapi kalau kayak batu termasuk benda mati misal gitu. Asteroid itu kan benda mati. Tapi benda-benda mati pada malam Al-Qadar itu justru begitu khidmat, ikut beribadah kira-kira mungkin pada malam itu, karena malam itu malam yang dimuliakan oleh Allah. Nah, akhirnya menurut salah seorang guru besar ini, temannya ini kemudian belajar Islam untuk mendalam tentang itu. Jadi ada fenomena alam yang kemudian bisa di cross check ke dalam Al-Quran. Sebelum viral di media sosial, saya juga sudah mendapat informasi tentang garis biru yang mirip trompet gitu, yang di dalamnya seluruh benda-benda yang ada di bumi ini ada dalam trompet itu. Yang dalam Al-Quran disebut dengan Asyur kan gitu. Atau sangkakala kalau kata orang kita. Yang nanti ketika Allah akan memerintahkan kepada malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil, maka hancurlah seluruh benda-benda itu. Ya karena memang ada dalam lingkupan itu. Itulah yang dengan Asyur dalam Al-Quran. Surat Yasin kan disebut di sana. Nah, Lailatul Qadar kembali bahwa wallahu alam, tentu Allah yang Maha tahu karena Allah sembunyikan kapan Lailatul Qadar akan turun gitu. Sehingga Rasul pun tidak memastikan tanggal berapanya. Tapi Rasul mengalami tanggal-tanggal itu. Maka Rasul menyebut tanggal-tanggal ganjil, 10 malam terakhir pada tanggal-tanggal ganjil. Ya, kalau kita merujuk ke dalam hadis ini, paling tidak ya tadi 5 malam itu. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Maka usahakanlah tanggal-tanggal ini kita mengintai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan umur kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan, dan kita berharap kepada Allah semoga kita pada malam Al-Qadar kita mampu melaksanakan Qiyamul Ramadan dan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih maaf. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin didialogkan, kalau ada, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Baik, kalau tidak ada mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi